Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la ba'da wa ala alihi washabihi ajma'in ba'd. Kita baca hadis yang Salama bin Aqwa. Salama bin Aqwa wa kana min ashabis sajarah. Dia termasuk saksi atau pelaku sejarah ketika Bai'atur Ridwan. Ini diabadikan dalam Al-Quran, ya, diabadikan dalam Al-Quran. Ketika perang apa? Perang? Ini ketika terjadi perang Hudaybiyah. Ya, ya, baik. Qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami sholat bersama Rasulullah SAW sholat Jumat. Tsumma nansarif. Kemudian kami selesai. Walaysa lil hiltani dhillun. Dan tidak ada di dinding-dinding itu ada bayangan dari benda matahari. Nastadhillu bihi, untuk kita bernaung. Dalil dari hadis ini menunjukkan bahwa matahari itu sudah Syawal atau sudah tergelincir atau masih paham maksudnya? Artinya matahari ketika itu belum apa? Masih di tengah, ya, karena belum ada bayangan di dinding. Artinya masih di tengah. Jelas ini. Terus lafaz yang kedua, ada dua hadis yang maknanya berbeda, kayaknya kontradiksi. Wa fil lafzin kunna nujammi'u ma Rasulullah sallam. Dulu kami sholat Jumat bersama Rasulullah sallam idza salat asy-syams, ketika matahari sudah Syawal, sudah tergelincir. Tsumma narji'u, ya, fa natatabba'u al-fai'. Kemudian kita mencari tempat bernaung karena panasnya. Hadis pertama, Bapak sekalian, ini terkait dengan waktu salat Jumat. Hadis pertama menunjukkan bahwa salat Jumat itu azan khutbah dilakukan sebelum Syawal. Berarti sebelum masuk waktu zuhur. Nah sini, kenapa? Karena setelah selesai itu belum ada bayangan-bayangan di dinding. Nah, ini dijadikan dalil para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat Jumat itu bisa dilakukan sebelum waktu masuk zuhur berdasarkan hadis ini. Tapi Imam Syafi'i dan yang lainnya, bagi siapa yang salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur, sholat Jumatnya tidak sah. Tidak sah. Ya. Artinya azan khutbah sebelum masuk waktu zuhur, sholat Jumatnya tidak sah. Ini Imam Syafi'i. Dan dia berdalilkan hadis yang kedua, bahwa kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW, dan ketika itu matahari sudah tergelincir. Jadi ini pelaksanaannya azannya dan khutbahnya setelah Syawal, setelah matahari tergelincir. Pahami? Ini pendapatnya jadikan dalil Imam Syafi'i. Jadi siapa yang azan dan khutbah sebelum masuk waktu zuhur, tidak sah salat Jumatnya. Dia jawab bahwa hadis di atas yang pertama itu bukan berarti tidak ada apa? Bayangan. Mungkin bayangan kecil atau bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, mau selamat dari perselisihan para ulama, mau keluar dari perselisihan para ulama, ambil yang mereka sepakati. Dipahami? Dari sini yang berselisih kan ketika sebelum zuhur. Yang disepakati pasti setelah Syawal, ya, tidak ada
mengingkari itu, maka mau selamat dari perselisihan, ya ambil mereka apa yang sepakati. Ya, karena Imam Syafi'i apalagi Indonesia ini, Imam Syafi'i notabene mazhabnya yang banyak berkembang. Ya, meskipun ya tanda tanya juga, karena kebanyakan yang menganut Imam Syafi'i tidak paham mazhab Syafi'i. Ya, nah, jadi ini tentang terkait waktu sholat Jumat. Ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang bolehkan sebelum zuhur berdasarkan hadis ini, ada yang tidak membolehkan berdasarkan hadis juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada faedah ditulis di sini. Sudah menjadi kodrat manusia, fitrah manusia untuk menghindari hal-hal yang bisa memudaratkan dirinya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa fanatatabba wal fai', kita mencari tempat berteduh karena saking panasnya. Nah, di sini faedah penulis menjelaskan bahwa hendaknya kita juga bukan cuma dalam hal ini, tapi dari seluruh kehidupan, aktivitas kehidupan kita berusaha menghindari apa-apa yang bisa memudaratkan diri kita. Ya, karena pada dasarnya manusia itu akan menghindari hal-hal apa yang bisa memudaratkan dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Untuk waktu salat Jumat jelas ya. Jelas ya. Kayaknya waktu salat kita ini ditentukan oleh apa? Perjalanan matahari atau perjalanan bulan? Hah? Bulan atau matahari? Matahari. Ya, berarti bukan pakai hisab. Iya, harusnya pakai matahari kan? Jelas. Tanda-tanda alam itu jelas sekali. Antum pasang tongkat, coba antum buktikan di sini kalau masuk waktu zuhur itu pas Syawal, jangan pas di tengah-tengah. Tergelincir matahari sedikit ke arah barat itu sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Belum, artinya bayangan benda masih di mana? Bayangannya benda ke barat berarti belum masuk waktu zuhur. Bayangan benda sudah ke arah timur sedikit, meskipun sedikit itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, waktu asar kapan? Sama ya, sama panjang benda dengan bayangannya, masuk waktu zuhur, habis waktu asar. Itu alam sudah menunjukkan. Ya, waktu maghrib pas terbenam matahari, kapan habis? Hilang ya merah. Warna celak tuh di ufuk barat. Kalau hilang itu gelapnya muncul bintang-bintang, hilamnya waktu maghrib, masuk waktu isya. Isya kapan berakhir? Terjadi khilaf ulama. Ada mengatakan sampai pertengahan malam, ada sampai mengatakan sebelum subuh. Waktu subuh, tanda-tanda alam itu sudah jelas. Fajar Shadiq muncul, Fajar Kasih belum. Tapi ini kayaknya kita enggak. Ada masjid yang kayaknya pakai waktu abadi. Waktu abadi. Ya, waktu abadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini menjadi masalah ketika nanti Ramadan. Belum masuk waktu fajar sudah azan. Bagaimana orang mau makan? Iya, itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan sedikit dari hadis lagi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat fajar hari Jumat dia membaca Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajdah, dan hal ata alal insan, surah apa? Al-Insan atau Ad-Dahr. Jadi sini rakaat pertama dia baca Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan. Ini ada faedah aja mas kalian. Yang sunnahnya ini adalah sunnah surahnya dibaca. Sunnah surahnya dibaca. Banyak anggapan kaum muslimin yang sunnahnya sujudnya keliru. Sehingga apa yang terjadi?
ganti saja surah yang pendek, surah Al-Alaq. Surah apa lagi yang ada sujud-sujudnya? Maka saya katakan, surah apapun tidak bisa menggantikan kesunahannya surah Sajadah dan Al-Insan pada malam Jumat. Dari sini, ya, yang sunnahnya, kenapa? Karena Rasulullah Nabi SAW, karena itu menunjukkan istimrar, ad-dawam, terus menerus sepanjang masa. Ya, Nabi senantiasa membaca surah Al-Insan dan Sajadah pada malam Jumat, ya, salat subuh. Ini banyak praktek di tengah kaum muslimi yang tidak sesuai sunnah, tapi sesuai selera. Kenapa saya katakan selera? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, diganti surah Sajadah dengan surah yang lain, menganggap bahwa yang dianjurkan, yang sunnah ketika malam Jumat sujud sujud tilawahnya, bukan sujud tilawah yang sunnah. Yang sunnah itu surahnya. Ini yang menjadi masalah. Ini kenapa menganggap yang sunnah itu sujud tilawahnya, bukan yang sunnah sujud tilawah. Yang sunnah itu surahnya. Saya ingatkan, tidak ada yang bisa menggantikan surah Al-Insan dan surah Sajadah pada malam Jumat. Tidak ada. Tidak ada. Ya kan, tidak ada yang bisa menggantikan. Apakah boleh membaca surah Sajadah yang lain? Ada ayat sajadahnya? Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak salah juga. Salat subuhnya sah juga. Tapi dia tidak dapat sunnahnya. Pahami? Nah, terus, bagaimana kalau saya penggal? Sepotong Sajadah, rakaat kedua sepotong lisan. Boleh? Ya boleh, tidak ada larangan. Tapi antum tidak dapat sunnahnya. Nabi itu satu full surah dibaca. Ya, Nabi itu satu full surah dibaca. Ya, jarang Nabi baca ya satu ayat atau dua ayat, enggak. Nah, sekarang tanya lagi, boleh enggak 2 rakaat surah Sajadah saja saya baca? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Tapi apakah dapat pahala sunnahnya? Saya ingatkan, apakah dapat pahala sunnahnya? Dapat satu surah ini dibaca, dibagi. Karena di masjid saya di atas begitu dia bagi, satu habis, satu sajadah itu habis 1 rakaat, dipotong-potong. Ini enggak dapat sunnahnya. Karena yang sunnah pada malam Jumat 2 surah. Nah, meskipun tidak salah, benar juga. Ya, tidak salah, sah salatnya. Nah, terus bagaimana kalau baca Al-Insan saja? Boleh, tidak masalah, tidak masalah. Tapi yang jelasnya tidak dapat sunnah, tidak dapat pahala sunnah. Ya. Yang mana masjid sempurna? Ada di Kota Banyak. Hanya perlu digerakkan kembali. Perlu digerakkan. Insya Allah pembiasaan di masyarakat, pembiasaan umat. Ya, itu dianjurkan. Saya ingatkan lagi, boleh tidak kalau baca sajadah tidak sujud tilawah? Boleh tidak? Ya boleh, tidak masalah, kan sunnah saja. Yang dianjurkan ini sunnahnya ketika salat subuh, kan sujud tilawahnya. Hanya karena di ayat sajadah, di surah sajadah ayat sujud, makanya sujud tilawah. Terus ini dipahami? Ini khusus untuk malam Jumat. Nabi menganjurkan kita untuk membaca Alif Lam Tanzil dan Hal Ata Alal Insan. Itu dianjurkan. Ya, tapi di sini saya tambah faedah dulu. Imam Malik memakruhkan membaca 2 ayat ini. Kenapa? Jangan sampai dianggap, salat subuh banyak rakaatnya. Nah, ini memakruhkan. Kenapa jangan sampai dianggap salat subuh banyak rakaatnya? Ya,
kalau tidak mau dianggap rakaatnya banyak, umumkan sama jamaah bahwa kita salat nanti ada sujud tilawah. Boleh tidak? Terutama lagi kalau waktu salat zuhur baca ya sajadah, sujud. Sujud. Wih, kaget orang. Kaget orang. Bertambah rakaatnya salat. Atau salat yang tidak ada suaranya, asar dan zuhur. Ya, kalau antum mau sujud, antum baca ya sajadah, umumkan salat jamaah, tidak timbul masalah. Nah, ini memang sunnah, tapi jangan sampai yang dikhawatirkan Imam Malik menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah, tapi sekarang kan enggak, kayaknya tidak menimbulkan masalah. Udah tahu sama orang, ya, udah paham semuanya. Nah, ini salat salat subuh di malam Jumat. Antum sujud tilawah di masjid? Hah? Biasakan jamaah. Lama berdiri di salat, jangan sampai kita 50.000 tahun berdiri di depan Allah di padang mahsyar. Latih diri kita berdiri. Latih di dunia ini nggak bisa lebih-lebih di akhirat kala nanti. Ya berbeda kalau salat-salat yang lain, salat subuh kan, ya itu memang dianjurkan panjang bacaannya. Ya, artinya apa? Hanya karena kebanyakan kaum muslimin tidak terbiasa. Ya, wallahu alam bisawab. Nasallallahu salamu alafiyah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kayaknya hari ini mulai hilang di tengah kita. Ya, kita hidupkan kembali agar semangat itu terlahir kembali. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.